Mari kita bersatu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, Elohim Yahweh dalam Yesua Masya, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau begitu baik dan sangat baik Tuhan kepada kami. Engkau menjaga kami, pelihara kami. Engkau pada hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari mulia, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan dan menyaksikan Tuhan betapa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami umat-Mu yang ada di Gerapirat ini Bapa. Bapa, ampuni dosa-dosa kami, pelanggaran kami yang menyakitkan hati Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, maupun yang kami sadari maupun tidak sadari Tuhan. Ampuni Bapa, supaya di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu Tuhan masuk ke dalam hati kami Bapa, dan kami dapat betul-betul mengerti dan memahami firman-Mu Bapa, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Baik juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan Kau mengurapi mulut hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataan-Mu ya saja yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu di tempat ini Bapa, dan biarlah Engkau menguasai pikiran kami Tuhan, dan segala kuasa roh, kuasa jahat yang menghalangi, yang mengganggu pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami lenyapkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Nah, kita mau sebut yel-yel ya. Yel-yel kita biasa GPF bagi Yahweh, Yesua Hamasya dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh, Yesua Hamasya Yahweh. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul dengan lawatan Elohim, jangan disia-siakan ya. Ya, kemarin minggu yang saya firmankan kemarin juga Lord Yam yang menyanyikan kesempatan ya. Ini mirip-mirip juga lawatan Elohim, jangan kita sia-siakan. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 28 sampai yang ke-44. Kita bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya yang ganjil yang 28, Bapak Ibu yang genap ya. Yang ganjil, saya yang genap. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesua mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage Dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesua menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapakah kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya, Tuhan melawannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesua. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesua, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesua naik ke atasnya. Dan sementara Yesua mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua muridnya mengiringi dia, bergembira dan memuji Tuhan dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Yahweh,
damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang duduk dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ya. Mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Tuhan melawat engkau. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, ya, ini sudah sering kita dengar bagaimana Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, sebenarnya Yesus Tuhan kita itu sering ke Yerusalem berulang-ulang. Karena ada mengatakan paling tidak berapa kali Bapak Ibu anak laki-laki harus ke Yerusalem? Tiga hari raya apa? Hari raya roti tidak beragi, terus hari raya Soput. Terus yang ketiga hari raya Sukot. Setiap laki-laki wajib ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, kita lihat firman itu, ya, itu di ayat 44C yang dikatakan, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Tuhan melawati engkau. Artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus padahal sudah sebelum dia disalibkan, dia sudah sering berulang-ulang ke Yerusalem, ya. Saya pernah dengar Bapak Gembala mengenai perayaan Hanukkah, ya Pak, ya. Itu nanti suatu saat nanti Bapak Gembala menerangkan, ya. Nah, di mana itu Tuhan Yesus juga datang merayakan di dalam Yohanes 10 ayat 22 itu, ya, merayakan hari raya Hanukkah itu. Ya, nanti Pak Gembala nanti kita lanjutkan, ya. Jadi Bapak yang dimaksud di sini bahwa lawatan Yesus itu dia hanya satu kali, yang pertama dan terakhir masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Itu Bapak Ibu, ya, jangan lawatan Elohim Yahweh, ya. Di sini dikatakan, kalau dikatakan ayat 35 bahwa mereka mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya, ya. Terus mereka menghamparkan kain-kain lagi, kan. Terus kalau di pasal-pasal yang lain ada mereka mengambil ranting-ranting daun palam, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau artinya lah, kalau zaman sekarang itu kira-kira apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan Yesus itu mereka datang disambut dengan alas itu, ya. Artinya kalau zaman sekarang ini itu menggambarkan karpet merah, ya, menyambut. Fungsi karpet merah kira-kira apa Pak Tony? Kalau misalnya datang presiden, ya, bertamu ke negara lain, kan, karpet merah pasti ada. Artinya yang
bersangkutan yang terhormat, ya, yang spesialis, ya, bukan karpet hitam. Kalau karpet hitam mengajak perang namanya itu, ya. Tapi kalau karpet merah, nah, itu Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus, mereka berkata Hosana, Hosana lagi, disambut yang begitu meriah, ya. Jadi fungsinya menyambut orang yang sangat dihormati, orang-orang yang betul spesial, ya. Di ayat 39 dikatakan, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Nah, orang Farisi, mereka menyuruh menegur. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, supaya peristiwa ini jangan terjadi. Karena apa? Orang Farisi itu kan tahu, dia ahli-ahli kitab suci, mengerti di mana tertulis ayat ini. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, ayat ini di mana tertulis? Orang Farisinya tertulis. Makanya disuruhnya supaya murid-murid itu jangan mengatakan itu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tolong Pak Yakub baca di Zakaria 9 ayat 9, Pak. Zakaria 9 ayat 9. Amin. Ya, Bapak Ibu, inilah nubuatan. Jadi orang-orang Farisi itu tahu dia, lawatan itu. Jadi supaya jangan terjadi peristiwa itu, dia mengatakan supaya murid-muridnya jangan ya mengatakan itu, ya. Guru-guru supaya tegurlah murid-muridmu itu. Tapi Bapak Ibu, inilah di ayat tadi kita tidak mengetahui saat lawatan bagimu. Adapun saat itu banyak orang bersorak-sorak. Kita tahu bahwa lawatan Tuhan Yesus datang sekali, ya, waktu kedatangan yang pertama di situ. Kalau kita lihat bagaimana sebagian besar orang Israel biasanya akan diwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka, ya. Dikatakan orang-orang itu bersorak-sorak, diberkatilah dia yang dapat dalam nama Yahweh dan damai sejahtera, dan kemudian di tempat yang tangan. Mereka bersorak. Tapi karena pemimpin-pemimpin itu mereka menolak, ya, pemimpin orang-orang Farisi itu. Bisa-bisa orang yang mengatakan tadi diberkatilah itu, orang bersorak-sorak diberkati menganjung-anjungkan Yesus, bisa-bisa mereka juga mengatakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bisa. Karena pemimpin mereka menolak, ya. Jadi pada saat melawat Yerusalem, posisi Yesus menunggang keledai, orang Farisi itu menolak Tuhan Yesus, ya. Jadi bagaimana kalau menolak lawatan Tuhan, ya. Jadi hanya kali ini saja Yesus naik keledai. Inilah yang dimaksud dengan lawatan Elohim, ya, lawatan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa Yesus naik keledai bukan kuda? Ibu Ratna? Bisa? Kenapa naik keledai? Kenapa enggak naik kuda? Kan dia, kalau orang Israel itu menganggap Tuhan Yesus, kalau bisa Tuhan Yesus ini bisa menjadi raja. Waktu itu kan dia diperangi oleh orang Romawi, kan gitu. Dikatakan, tapi orang Farisi menolak. Tapi Tuhan Yesus pada saat itu menggenapi firman Tuhan itu, Tuhan memakai keledai. Apa maksudnya Bapak? Ibu Rana, tolong, kenapa keledai? Kenapa enggak naik kuda aja gitu? Kuda kan lambang kebesaran juga. Rendah hati. Ya, ada yang lain? Kedamaian, benar Pak Gembala. Yang lain? Jadi
kalau ya itu dulu ya keledai ya. Kalau sekarang itu keledai itu naik keledai itu seperti kita lihat presiden-presiden itu mereka naik mobil limosin, ya kan? Jadi benar-benar elegan, ya. Benar-benar apa? Tapi kalau kuda itu kalau mau berperang, ya kalau sekarang panser lah ya, bukan tank lah, panser bisa bisa amfibi, pokoknya lincah lah kalau namanya panser itu. Di Indonesia banyak juga panser apa kan. Nah, tadi saya lihat foto-foto panser. Oh ini, nah, itu kalau kuda ya. Nah, kalau keledai itu melambangkan kemewahan lah dan ada damai sejahtera ya Pak Gembala ya. Jadi kalau dulu Raja Salomo itu ditabiskan ya, itu pakai apa? Dia dinaikkan ke kereta ya, ada yang tahu Bapak Ibu? Dia dinaikkan ke kereta pakai keledai daripada Daud. Dia ditabiskan jadi raja ya. Jadi Bapak Ibu, saya tadi baca itu ya, tadi pagi sambil cari-cari di mana ini pakai sekali. Jadi di Raja-Raja 1 ayat 33 ya. Di situ nanti Bapak Ibu baca bagaimana, dan banyak pada zaman dahulu itu orang kerajaan-kerajaan itu mereka itu mentabiskan orang-orang istimewa, raja-raja itu memakai keledai ya. Jadi Yesua datang pertama naik keledai ya kan, elegan banget kan, dihormati. Itu yang pertama. Tapi nanti yang kedua, Tuhan Yesus Mesias datang, dia naik, Bapak Ibu tahu? Naik apa? Pakai apa? Pakai kuda ya. Jadi tolong dibaca Wahyu 19 ayat 11 dan 21. Tolong lagi Pak Tony. Wahyu 19 dan 21. Wahyu 19. Ya. Dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar, dan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Amin ya. Itu nanti dia Bapak Tuhan kita Yesus memerangi. Yang ayat yang ke-21-nya Pak juga. Nah, yang 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ya. Saat pertama lawatan Tuhan Yesus naik keledai dia. Tapi yang kedua nanti untuk memerangi Hantia Mesia dan si Satan, dia menunggang kuda ya. Jadi Bapak Ibu, inilah peristiwa yang disebut Yesua sebagai lawatan Tuhan, lawatan Elohim ya. Jadi walaupun Tuhan Yesus berulang-ulang sudah ke Yerusalem, tapi dia ditolak ya. Para pemimpin saat itu yang diwakili oleh Farisi ya, dia ditolak. Orang Israel menolak Yesus sampai sekarang. Ya, sebagian itu banyak yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Jadi sesuai dengan nubuat yang dikatakan Tuhan Yesus ya, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila Tuhan melawat engkau. Ini terjadi enggak Bapak Ibu? Terjadi, yaitu sesudah Tuhan Yesus mati ya, kira-kira tahun 30, dan terjadilah
pada tahun 70 Jenderal Titus ya menghancurkan bait suci ya yang dibangun Herodes Agung ya atau dia yang dipoles ya direnovasi Herodes Agung ya yang kebanggaan pada waktu zaman Esra dan Nehemia ya dibangun itu diratakan. Itu nubuat Tuhan Yesus. Itu karena mereka menolak ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan waktu lawatan Elohim, lawatan Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita pasti Tuhan melawat kita ya, memberikan ya kesempatan kepada kita ya, supaya kita jangan sia-siakan ya. Saya percaya semua kita itu yang namanya kita sudah betul-betul mengerti apa di dalam kehidupan kita mengenal Bapa Yahweh, Ruach HaKodes ya ada di dalam kita. Kita tahu bahwa Ruach HaKodes itu yang memberikan hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan untuk mengalahkan musuh. Itu harus benar-benar Ibu Pelni ya, bahwa Ruach HaKodes, Roh Kudus yang memberikan kekuatan musuh untuk dapat mengalahkan kekuatan musuh. Ya roh-roh jahat. Itu ada di dalam Efesus 6 kita punya senjata-senjata rohani kita ya. Untuk supaya ada perisai iman, pedang roh, ya itu yang kita gunakan. Jangan seperti yang kita bilang Pak Johnson, hanya teori aja ya Pak Johnson ya, tapi prakteknya harus memang kita lakukan ya. Tapi tetap kita menjaga juga ajaran kita ya, ajaran kita yang firman Tuhan sesuai dengan yang murni. Untuk itu jangan keraskan hatimu ya, jangan keraskan. Bisa jadi itu lawatan Tuhan itu sekali dalam seumur hidup ya. Jadi saya di sini ini berhubung Pak Gembala tadi udah ngomong jangan lama-lama, mungkin ada Pak Gembala mau apa ya, mau sampaikan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa contoh lawatan Elohim yang disia-siakan itu ya. Saya hanya cepatnya aja ya. Beberapa contoh. Contohnya si Kain ya, si lawatan kepada Kain. Kita tahu udah kita pelajari ya spirit Kain ya waktu itu ya. Spirit Kain dia membunuh adiknya karena persembahannya itu. Kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Pak Tony biar cepat lagi Pak Tony. Kejadian 4 ini garis-garis besarnya aja yang kita kasih tahu. Kejadian 4 ayat 5 dan 7. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Terus Pak. Firman Yahweh kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik dan dosamu sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin ya. Kain, bayangkan Bapa Yahweh sendiri yang sudah melawat dia, tapi dia sia-siakan, masih juga membunuh adiknya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan menegur ya di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan mengeraskan hati kita ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu berseri muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, jadi kita harus melakukan perbuatan baik ya, sudah ditegur. Jangan sia-siakan lawatan Elohim. Amin Bapak Ibu.
Itu. Terus ini banyak sih kalau kejadian sampai Wahyu itu banyak ya. Tapi kita cepat-cepatnya lawatan Yahweh kepada dunia sebelum air bah, ya, kepada Nuh. Dia ada 120 tahun Nuh untuk menginjili itu, tapi hanya 8 orang yang bertobat. Nuh disuruh Bapak Yahweh membangun Batra, tapi bagi yang lain menjadi olok-olokan. Padahal lawatan Tuhan itu begitu baik, tapi dia jadi olok-olok. Mana mungkin hujan apa di gunung lagi apanya. Ya, tapi apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang selamat. Ya puji Bapak Yahweh, Nuh dilawat Tuhannya selamat. Tapi yang mereka yang udah diinjili 120 tahun lamanya menyia-nyiakan lawatan Tuhan, binasa, ya. Ya, lawatan Yahweh kepada Firaun, ya, nanti dibaca Keluaran 9, bagaimana sudah diingatin juga. Ini bukan Musa yang berperang ini waktu datang hujan es kan. Nah, penasihat Firaun ini juga mengatakan ini bukan manusia lawan Tuhan ini, tapi Firaun masih bandel, keras hatinya, ya. Tuhan sendiri mengatakan, karena apa? Karena manusia ini macam Firaun menganggap dirinya titisan dewa. Oh, jadi dia berkeras hati. Ujung-ujungnya apa? Padahal Tuhan sudah melawat, ya, walaupun melalui hukuman, ya, es turun apa semua, tapi dia tetap mengeraskan hati. Ujungnya dia binasa, ya. Baik juga lawatan Yahweh kepada Raja Saul. Tolong Pak Tony lah, ya, Pak Tony. 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10. 1 Samuel 10 ayat 9 dan 10. Ya. 1 Samuel 10. Ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Elohim mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan Serombongan nabi. Roh Elohim berkuasa atasnya, dan Saul turut berkepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Bayangin Bapak Ibu bahwa Saul itu seperti nabi. Roh Yahweh ada pada Saul, ya. Jadi tapi di dalam Samuel 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3, Saul ditolak menjadi raja. Karena apa? Saul tidak membunuh raja Amalek. Siapa Bapak Ibu? Namanya Raja Agag, ya. Jadi kalau kita baca di situ 1 Samuel 15 ayat 10 itu bahwa Saul itu, Raja Saul menginginkan lembu sapi yang tambun-tambun bagi dirinya, ya. Terus Raja Agag ini tidak dibunuhnya, padahal Tuhan suruh supaya dibunuh, ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ya. Kita tahu bahwa keturunan si Agag inilah yang akan menggenosida orang Yahudi pada zaman siapa Bapak Ibu? Bukan, Esther, ya. Esther, ya. Esther 3, di Esther 3 Pak Yakob, Pak Tony tolong baca lagi Pak. Esther 3 ayat 1. Jadi bangsa Israel mau digenosida, mau dihabisin sama si Haman turunan Agag. Ya. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Agag. Ya. karunialah kebesaran
Ahasuerus. dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Udah, makasih Pak. Jadi Bapak Ibu, inilah ratusan tahun kemudian karena si Aga ini enggak dibunuh sama Raja Saul, itulah yang mau genosida orang Yahudi. Ya, untung ada Esther lah ya, melalui Esther dan Mordekai waktu itu lawatan Tuhan ya terjadi, keselamatan bagi umat bangsa Yahudi ya. Terus lawatan Yahweh kepada Daud ya, kemarin minggu kemarin sudah diterangkan sama Pak Gembala Daud ya Pak ya, bagaimana Daud dia walaupun dia berdosa mengambil istri Uria, istri Uria kan, bagaimana cara membunuhnya, tapi Daud meresponi melalui Nabi Nathan, dia bertobat, tapi ada juga konsekuensinya ya, hukuman tetap berjalan ya, jangan mentang-mentang karena berbuat dosa wes enak-enak, enggak. Jadi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan tetap ada konsekuensi. Untuk itu kalau Tuhan melawat kita, ya melawat Daud, dia meresponi, ya meresponi. Jadi enggak disia-siakannya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Dan lawatan Yahweh, mau tanya ini kepada Judas Iskariot, bagaimana Bapak Ibu? Hah? Bagaimana ujung-ujungnya Judas Iskariot? Ya binasa ya. Nah, itu padahal Tuhan tahu tuh waktu dia mau menjual dengan 30 keping ya, matanya hanya ke duit aja, dikit-dikit bicara duit, dikit-dikit bicara duit, menolong orang lain dikit duit, ya kan? Nah, itu aja matanya kepada mamon. Ya, Tuhan sudah peringatkan. Udah Tuhan peringatkan, hati-hati ya. Nah, hati-hati memang bendahara ini ngeri-ngeri juga nih Pak Bendahara ya, Pak Yakub ya. Kalau di sini enggak ya Pak Yakub. Ya, tapi lawatan Tuhan Yesus udah ingatkan Tuhan Yesus juga. Tapi wah, Tuhan Yesus ini kan bagus, dia bikin mujizatnya hebat dia. Nanti kalaupun apa aku melihat nanti kesaktian Tuhan Yesus ini katanya kan. Waktu ditangkap, tahu-tahu dia Tuhan Yesus enggak melawan. Loh, kaget dia kan, malah dikembalikanlah uang 30 keping perak itu ke orang Saduki itu sama Farisi kan, tapi ditolak ya. Jadi waktu lawatan Elohim Yahweh, Judas menolak itu, akibatnya kematian ya. Jadi tidak ada pertobatan. Terus ini 5 menit lagi Pak ya. Lawatan Yahweh kepada Rasul Paulus ya. Bapak Tony, ini Pak Tony nih, rindu kita dengarnya dulu suaranya Pak. Kisah 9 ayat 3 sampai 6. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Kisah Rasul 9, Pak, 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesua yang dikaruniakan itu. Yang kau aniaya. Ya, amin, aniaya, benar. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana ada dikatakan padamu apa yang harus Kau perbuat. Amin. Terima kasih Pak Tony ya. Bagaimana lawatan Yesua ya langsung kepada Rasul Paulus ya, dulu Saulus namanya ganti Paulus. Lawatan
terjadi pada saat dia mau membunuh, mau ngejar-ngejar umat Elohim, tapi lawatan terjadi. Tapi diresponi ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, bagaimana lawatan Tuhan, atau macam-macam ya. Lawatan Tuhan melalui hukuman ada, melalui kesempatan itu ada. Jadi melalui peristiwa kayak Paulus ya, Yesua datang sendiri. Diresponi melalui nabi apa dia? Kita lihat waktu itu Paulus, Rasul Paulus buta matanya waktu ada sinar itu, tapi sementara doang. Tuhan kirim nabi namanya Ananias, bukan Ananias Sapira yang bohongin itu ya. Ananias dan istrinya. Ini Ananias dari Damsyik. Nabi, seorang nabi. Dengan dia nabi berdoa berpuasa, dia sembuh ya. Kemudian kita lihat bahwa semua catatan Paulus ya, catatan yang mulai dari kitab Roma, Korintus semua itu yang membuat banyak orang sampai sekarang mengenal kepada Tuhan Yesus Masih. Dia menjadi istilahnya untuk apa, bangsa-bangsa lain ya, memberitakan Injil Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, begitu indahnya lawatan Tuhan itu melalui Tuhan yang melalui kepada Paulus itu ya. Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana lawatan Tuhan kepada kita sekarang? Kita tahu bahwa kalau kita lihat sejarah ya Bapak Ibu ya, Adam sampai Tuhan Yesus itu sudah kira-kira 4.000 tahun. Tuhan Yesus sampai sekarang itu 2.000 tahun, sudah 6.000 ya. Kerajaan biasa orang-orang Yahudi itu angka 7 itu angka sempurna, itu giant ya. Jadi angka ke-7. Jadi udah 6.000 tahun, 1.000 tahun lagi nanti masuk ke dalam kerajaan 1.000 tahun. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan sudah mengingatkan kita, nanti akan datang pengejek. Untuk itu supaya kita ini sadar dan mengerti untuk memahami. Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita menjadi seperti anak 5 darah anak yang bijak sana, yang mengerti memahami. Saat kita dilawat Tuhan, lembutkan hati kita untuk kita menerima kebenaran. Masing-masing beda ya, kita semua, Pak Gembala beda, Pak Johnson dan semua kita masing-masing beda lawat Tuhan. Untuk itu mari kita akhir-akhir ini, karena kita lihat semakin jelasnya firman Tuhan Dapur Elohim ini begitu terbuka, lawatan Tuhan akan terjadi. Saat lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kita salah pilih ya. Jadi kalau salah pilih, salah destinasi tujuan, Saul salah pilih, mati. Paulus dia hidup ya. Daud dia hidup ya. Jadi untuk itu mari kita Bapak Ibu semua, untuk kita tetap mengikuti pengajaran kita ya, melalui pengajaran dari Bapak Gembala kita, melalui sinode kita GPF ya Pak ya, Pak Gembala ya, BPF Pusat, supaya kita lebih lagi mencintai Dapur Elohim dan diberikan pengertian-pengertian ya. Jangan mengikuti pengajaran yang salah ya. Artinya kalau kita mengikuti pengajaran salah, minum racun, ya sekali-sekali oke, tapi lama-lama terus bisa menjadi keracunan. Keracunan berarti modar, ya kan, bahasa Bataknya mate kan, moding. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan lawatan Elohim kepada kita masing-masing menjelang kedatangan Tuhan. Amin.
Amin. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu Tuhan hanya sampai di sini Tuhan. Kau sendiri, Ruach HaKudes yang mengajar kepada kami. Pengurapan-Mu turun atas kami yang memberikan hikmat dan pengertian pengajaran kepada kami dalam menjalani hidup ini Bapa. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tumbuh dalam hati kami. Dan berakar Bapa, berbuah yang lebat. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Elohim Yahweh. Haleluya. Amin.